seperti yang kita ketahui bahwa Anda salah satu calon presiden di Timor Leste, di mana dari background Anda adalah seorang pastor Katolik. Apa sih yang memotivasi Anda mengundurkan diri dari jabatan pastor kemudian mencalonkan diri terjun ke dunia politik? Uh, Pertama lebih pada motivasi spiritual, kedua motivasi moral, ketiga motivasi politik sendiri. Pertama motivasi spiritual, setiap kali bertemu dengan umat selalu bernyanyi lagu-lagu di gereja itu selalu muncul kata menderita, menangis, susah, lapar, haus. Kata-kata semacam itu mengingatkan saya pada panggilan Musa bahwa Tuhan itu sudah tidak tahan melihat umatnya berteriak ke surga atau menjerit ke surga demi keadilan. Dan saya pikir sesudah saya merasakan itu, setiap kali saya menulis di koran atau berbicara di seminar, para politisi selalu mengatakan tanggalkan jubahmu baru berpolitik. Oke, kalau memang itu tantangan dari dunia ini dan Tuhan menghendaki, saya akan melakukannya. Kedua, lebih bersifat moral. Kalau tidak ada pemimpin yang berani dan menyerahkan diri untuk tugas seperti ini, saya kira kita akan membiarkan sebuah masa yang sangat besar seperti gereja Katolik atau katakanlah Kristen di dunia di Timor Leste yang notabene digabungkan menjadi sekitar 99% akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang betapa pentingnya keadilan itu. Terakhir, politik. Kalau kita berbicara tanpa berbuat, mungkin iman kita tidak akan berat. Politik adalah tempat di mana kita berusaha mengungkapkan diri lewat karya-karya nyata. So, itu yang menyebabkan saya mengambil keputusan. Oke, dalam deklarasi capres Anda menyatakan bahwa Anda juga mendapat dukungan dari Istri Paus Vatikan. Luar biasa ya. Apa itu benar? Setidaknya dalam sejarah gereja Katolik, saya orang pertama yang mengajukan surat pengunduran diri diterima dalam proses 1 bulan, dan di dalam surat itu disebut Caro Irmão in Cristo, artinya saudaraku terkasih dalam Kristus. Lalu surat itu ditutup dengan mengatakan dengan berkat Tuhan. Kata berkat itu ada. Kata berkat itu atau dalam bahasa kitab suci barokah atau berkah, bahasa Arabnya barokah, itu menunjukkan memang mendapat dukungan, atau dalam bahasa Latin disebut benedire, artinya memberi dukungan. Bene artinya baik, dire artinya berkata. Ini saya mendukung. Tentu saja saya bukan calon dari paus dan uskup, saya tetap calon dari rakyat karena saya sudah dibebaskan dari hidup imamat. Saya tetap diakui sebagai umat Katolik yang punya tugas khusus dalam bidang politik, dan dalam tugas itu dikatakan gunakanlah rahmat dan talenta yang Tuhan berikan padamu demi pengembangan umat Kristen, komunitas Kristen seluruhnya. Oke, dari 16 capres yang maju di pemilihan umum Timur Leste, 3 diantaranya memiliki nama yang besar seperti Ramos Horta, Luolo, dan Lere. Dan sentral utamanya adalah di Sanana yang telah memberikan kepada Horta. Kenapa Anda masih berani untuk maju? Mungkin orang membaca kitab suci, kalau Daud dengan satu batu kecil bisa menghancurkan raksasa seperti Goliat. Kalau Tuhan mau, ya biarpun 100 orang calon pun mungkin saya menang. So, jangan khawatir, karena harus percaya bahwa hidup kita itu selalu dalam penyelenggaraan ilahi. Saya percaya bahwa bahkan sampai sekarang saya menjadi calon, saya merasa ini sesuatu yang mukjizat untuk saya. Jangan lupa, dari calon-calon itu
saya calon termuda yang pernah memimpin bagaimana mengajak orang-orang besar itu, nama-nama besar itu duduk bersama untuk membawa bangsa ini ke jalan yang benar. Dan mereka tidak mau. Kalau you tidak bisa membawa jalan ke benar, Tuhan akan dalam kitab Nabi Ezekiel itu dikatakan, saya akan memberikan gembala. Dalam ungkapan bahasa Latin dikatakan pastore dabo vobis. Jadi Tuhan mengirim saya sebagai nabi politik. Jadi, Apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam pencalonan diri Anda? pendidikan, keadilan, dan perdamaian. Jadi bagi saya untuk panggilan saya sebagai guru dan hidup saya sebagai guru harus terinspirasi dari tugas gereja sebagai ibu dan guru. Itu dalam keyakinan gereja Katolik, bahwa gereja itu adalah mater et magistra. Artinya mater artinya ibu, magistra itu artinya guru. Jadi itu. Oke, 2 Maret tanggal awal bagi kampanye Capres Timur Leste. Anda akan memulainya di mana? Saya mulai dari Mehara karena justru dalam sejarah perjuangan Timor Leste, gereja yang memberi berkat kepada Shanana dan semua untuk berjuang, dan tidak terbalik. Shanana tidak pernah memberi berkat pada gereja. So saya mulai dari Mehara. Di situ Monsignor Martinho da Costa Lopes memberi dukungan pada Shanana untuk membawa perang atau perjuangan kita ke arah yang sekarang kita capai. Dan seorang pastor Afonso Maria Nasser, dia yang membaptis saya. Jadi ini sebagai sebuah langkah simbolik bahwa saya benar-benar memang melanjutkan tugas gereja, tapi dengan gaya baru, dengan bahasa baru.